Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala BK Hotija 127 dan yang kami hormati juga para penyelenggara BK Hotija 127. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berbahagia ini dalam keadaan sehat masalah, tak kurang suatu apapun, dalam acara diskusi tentang disimilasi budaya positif. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan dapat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang bersolawat dapat syafaat beliau dan amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama marilah buka acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar tak kurang suatu apapun. Al-Hadiniya wa binatin syuhada al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Nur Mayani. Kami persilakan. Ibu dengan betul. Terima kasih. Mohon ibu guru duduk kembali. Untuk acara selanjutnya sambutan dari Universitas tahun 127 waktu datang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru BK Hotija 127, puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana hari ini kita senantiasa dalam namanya. Sholawat beriring salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya beliau sampai di yaumul qiyamah. Amin.
Ibu guru khususnya yang saya hormati, hari ini adalah hari yang keberapa kalinya sudah tidak terasa berapa bulan, 3 bulan ke depan ini teman kita Bu Bina khususnya alhamdulillah sudah melaksanakan CKP calon guru penggerak, sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang seharusnya sudah bisa didiskusikan bersama. Alhamdulillah hari demi hari, bulan demi bulan kegiatan ini sudah terlaksana dengan baik. Bu Wina sudah memberikan sesuatu yang berbeda kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan Bu Wina menjadi CGP adalah sesuatu inspirasi buat kita semua. Monggo kita semua sebagai guru-guru saling melengkapi, saling mendukung atas kegiatan ini supaya kegiatan ini bisa berjalan baik. Juga kita akan mendukung Bu Rina sebagai CGP supaya kita juga mendapatkan ilmu yang mungkin kemarin-kemarin kita belum tahu, akhirnya bisa tahu, belum maksimal, akhirnya bisa terima. Inilah kegiatan yang harus kita dukung karena CGP ini merupakan kegiatan yang sangat luar biasa yang di dalamnya itu tentunya banyak ilmu yang harus kita pelajari, ilmu yang kita dapatkan. Di sini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Mina karena berkenan untuk melihat dan menjadi CGP di sini. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk teman-temannya di sini, guru-guru yang lain. Karena apa? Di sekolah itu sangat penting untuk kreativitas atau inovasi-inovasi baru yang merupakan nanti akan menuju ke tingkat profesionalnya lembaga, tingkat kualitasnya lembaga. Oleh karena itu, CGP ini sangat bermanfaat untuk lembaga untuk meningkatkan mutu atau kualitas mereka. Semangat terus Bina dan teman-teman guru-guru semua didukung kegiatan ini. Monggo kita berkolaborasi, saling melengkapi, sering berdiskusi. Cukup itu mungkin yang disampaikan Bu Ati. Kurang lebihnya mohon maaf dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk acara selanjutnya, yaitu acara diskusi tentang diseminasi budaya positif yang akan dipandu oleh Ibu Wina. Monggo, waktu dan tempat Ibu Wina, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu, guru-guru yang menyempatkan waktu untuk mendengarkan saya untuk memaparkan hasil JPK saya selama 3 bulan. Sebelumnya yang pertama-tama saya ucapkan salawat serta salam diturunkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kesehatan kita dapat berkumpul di sini dengan sehat walafiat. Yang saya hormati kepala sekolah, yang saya hormati juga rekan-rekan kerja saya yang hebat-hebat. Di sini saya mau menyampaikan tentang diseminasi budaya positif modul 1.4. Kayaknya tegang ya Bu ya.
Relax. Di sini saya mau menyampaikan yaitu budaya positif. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu lingkungan sekolah, yaitu yang pembiasaannya yang bernilai positif, yang mana di dalamnya ada kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid, yang mana kebiasaan di sekolah berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang berpikir kritis, bertindak dengan perlakuan yang lebih positif, lemah lembut, mandiri, terarah, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Itu budaya positif. Lanjut, Baby. Adapun konsep-konsep budaya positif yaitu pertama disiplin positif, yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat posisi kontrol, yang kelima keyakinan kelas, yang keenam segitiga restitusi. Saya ulas satu-satu dari disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri, membuat orang menggali kondisinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kita cenderung menghubungkan kita disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin adalah kemampuan diri untuk mengontrol diri atau menguasai diri, bisa juga memerintah diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai tanpa perintah orang lain, yang tanggung jawab pribadi. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Nah, disiplin itu seharusnya dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Lanjut. Nah, ini yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu termasuk motivasi eksternal. Eksternal itu dari luar. Itu tidak nyaman sekali. Kayak kemarin itu di sekolah kita kan sudah mempraktekkan atau menjalankan perubahan peraturan yang kemarin itu dari itu termasuk tuh untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga dari eksternal. Benowis aku nak rajin beno oleh penghargaan itu sebenarnya tidak boleh. Yang ketiga yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu dari internal, dari diri kita sendiri. Lanjut. Yaitu saya di sini aja ya. Kebutuhan dasar manusia. Semua manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yaitu antara lain kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup ini kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, love in belonging. Yang ketiga yaitu kebebasan atau freedom. Yang keempat kesenangan atau fun. Yang kelima penguasaan atau power. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda, jadi kita harus berusaha untuk memahaminya. Nah, kita sebagai guru di TK Khadijah ini harus memahami kebutuhan anak-anak murid-murid kita. Anak-anak ini membutuhkan apa dari kita? Itu. Nah, salah satunya kebutuhan anak itu ini isinya. Ya, ibu-ibu ya. Lanjut. Nah, di sini saya mengulas kasus yang kemarin, yaitu Bu Wina adalah seorang guru TK. Beliau sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yang bernama Najwa.
Ini kemarin saya cantumkan ke tugas saya. Karena beberapa anak menghampiri dan mengeluhkan najwa yang seringkali merebut mainan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi sesuatu seperti Bu Wina, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira menurut Anda apa alasan Najwa melakukan hal tersebut? Mungkin ada ibu-ibu yang mau mengomentari? Enggak? Enggak ada? Yani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan Anda lakukan dengan Najwa itu apa? Pertama, Kalau saya yang pertama itu menasehati Mbak Najwa supaya tidak boleh merebut mainan milik orang lain. Lalu bergantian. Kalau temannya mau menginjakkan begitu juga, tapi tidak boleh langsung merebut mainannya itu. Harus menurut orang itu apa itu bicara dulu, minta izin lah, minta izin kepada teman yang punya mainan tersebut. Begitu saja yang saya sampaikan Bu Wina. terima kasih, bagus sekali. Iya Bu, kita itu memang saya kalau belum itu memang tidak tahu bagaimana mengatasi anak. Sekarang di sini tugas saya itu menyampaikan supaya ibu-ibu itu tahu bagaimana mengatasi anak yang seperti itu. Ternyata ada caranya Bu. Saya itu waktu dulu itu kalau belum ikut penggerak itu benar sudah yang saya lakukan itu benar itu anak-anak. Ternyata salah. Di sini saya akan menjelaskan ya Bu ya, supaya kita tahu. Oke, lanjut. Nah, di dalam teks penerapan budaya positif Bu Wina sebenarnya mencari tahu alasan Najwa. Bu Yani tadi sudah menasihati Najwa dulu. Kepada melakukan hal tersebut akan mengetahui kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Najwa. Kita itu nilai dulu anak itu. Anak ini kok kayak gini nih, kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Nah, ternyata di situ ternyata Najwa itu menginginkan perhatian dulu dari teman-temannya, dari selain temannya juga gurunya. Terus ingin dia tuh bebas, dia ingin menguasai bebas, mainannya itu dimainin sendiri. Nah, yang ketiga yaitu power, dia ingin jadi pemimpin, dia ingin menguasai dan ingin jadi pemimpin. Nah, itu yang perlu Najwa kebutuhan dipenuhi kebutuhannya Najwa. Lanjut. Di posisi kontrol itu ada penghukum. Penghukum itu nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk dan merhatik. Biasanya itu kebanyakan guru itu penghukum ya Bu ya. Nah, ayo kamu ngapain kamu kok kayak gitu? Terus dengan melotot dan suara lantang. Terus yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Nadanya suaranya lemas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu. Nah, ini membuat anak itu bersalah. Dengan ditanya dengan pelan-pelan, suara halus. Terus kita sebagai teman, nada suaranya ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuhnya meraba pada murid, mata dan senyum singkata. Terus memantau, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal,
Terus manajer nada suaranya halus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Biasanya kita itu harus jadi yang nomor terakhir, manajer. Ya sebetulnya semuanya benar, cuma yang harus dianukan itu, disarankan itu menjadi manajer. Lanjut. Nah, di sini ada kata-kata posisi kontrol, ya Bu ya. Guru, hukuman, hukum, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, berceramah, menunjukkan kecewaan dan mendalam. Itu biasanya berbuat orang merasa bersalah. Terus yang teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Yang pemantau menghitung dan mengukur. Yang manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, biasanya kalau yang kalimat yang dipakai penghukum itu, kalau kamu tidak melakukan, saya akan masukkan apa? Saya akan panggilkan polisi itu termasuk kata-kata menghukum. Ya. Nah, mulai dari ini mungkin jelas ya. Nah, sedangkan membuat orang bersalah, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu guru, gitu. Kamu sudah melakukan kesalahannya, mengecewakan saya. Itu berarti merasa anak itu supaya merasa bersalah. Yang ketiga yaitu kalimatnya, lakukan untuk Bapak Ibu yang sudah nanti Bapak Ibu membantu bereskan. Itu teman mengakrabi. Kalau teman tahu apa aturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, anak itu ditanya, kalau kamu melakukan ini apa hukumannya? Nah, anak pasti menjadi cewek, suruh berdiri gitu kan. Itu termasuk pemantau. Apa yang terjadi sekarang? Itu termasuk apa yang kamu lakukan sama sahwat tadi, itu termasuk pemantau, menanyakan ke manajer. Kalau manajer, apa yang kita yakini, apa kamu yakin hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya. Apakah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Itu anak-anak suruh berpikir. Kalau seumpama kamu merebut mainannya sahwa, apakah kamu mau memperbaikinya? Itu ditanya seperti itu. Hasilnya memberontak. Biasanya kalau anak dihukum itu memberontak, berdendam, menyalahkan orang lain. Terus kalau biasanya anak itu merasa bersalah, dibuat merasa bersalah, biasanya menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Itu anak berbohong, alasannya itu berbohong. Terus kalau teman, ketergantungan. Nah, jadi bergantung pada kita. Terus kalau pemantau menyesuaikan bila diawasi. Nah, pemantau kalau seumpama tidak lihat ya kuat, kalau seumpama dilihat ya diam. Terus manajer menguatkan watak karakter. Lanjut. Nah, murid berkata, saya tidak peduli, maafkan saya. Kalau yang tadi, saya pikir Bapak Ibu teman saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Nah, biasanya kalau ada kurang ikhlasnya mesti ditanya, saya akan dapat nilai berapa gitu. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Kalau sebagai manajer, murid berkata, bagaimana cara agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan apa? Gitu. Dapat pada murid, jika menghukum, mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Terus yang satunya itu rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Ya, tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Terus menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman, mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Terus kaitan dengan dunia
berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia kualitasnya. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Lanjut. Di situ pun ada keyakinan kelas. Nah, kalau dulu kesepakatan ya. Kalau sekarang keyakinan kelas. Nilai-nilai keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Menurut Gaussen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Sekarang budaya positif, peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak agar mudah dipahami dan diingat. Nah, jika membuat keyakinan kelas itu harus singkat, jelas, dan padat. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini anak-anak ditanya mau apa supaya di kelas kita itu supaya tenang, itu ditanyakan kepada murid. Jadi murid menjawab. Bersedia meninjau evaluasi kembali keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi. Guru dapat membantu murid menjadikan lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membuat murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak diri dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, ini dari bentuk segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kalau menstabilkan identitas, ditanya dulu muridnya, kenapa kamu kok berbuat ini, nanti ada. Lanjut ya. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu, ini kata-kata yang disampaikan kepada murid jika menyelesaikan suatu masalah. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi permasalahan ini. Nanti bisa milih salah satu dari kalimat tersebut jika ada murid yang sering membuat kesalahan. Nah, seperti gini. Saya juga saya pernah jual. Saya juga pernah berbuat salah seperti itu. Tapi ditanya najwanya. Tapi kan tidak boleh diulang pertanyaannya. Apakah perbuatannya najwa ini baik, merebut mainannya sahwa gitu. Yuk lanjut.
validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ditanya ke yang bermasalah itu, kamu pasti punya kesalahan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lanjut. Menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, di situ yang sudah saya jelaskan ke teman-teman, semoga apa yang saya paparkan mudah dipahami. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup yang akan ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini mendapat hasil yang baik untuk kita semua, dan mudah-mudahan Bu Wina selalu diberi kesehatan untuk mengikuti kegiatan CPG, CGT Bu Wina. Akhirnya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak. Coba sebelum dimulai kita membuat keyakinan kelas, kita tepuk semangat dulu ya. Yang keras, tepuk semangat. Hebat ternyata. Hari ini kenapa ya anak-anak mau disuruh kumpul? Hari ini anak-anak disuruh membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa ya? Keyakinan kelas itu supaya kelas kita tenang, supaya kelas kita tertib, supaya kelas kita bersih, pintar. Nah, di sini kemarin yang dulu itu kan peraturan kelas. Nah, hari ini kita membuat keyakinan kelas. Coba Bu Guru ingatin, kemarin itu peraturan di dalam kelas itu tidak boleh apa? Yang pertama, tidak boleh nakal. Ya, ditulis ya sama Bu Guru ya.
Anak-anak yang jawab tadi katanya Bu Guru apa? Yang satu tidak boleh nakal apa? Menyanyi ya. Nanti minta tolong Bu Guru suruh nulisin. Nanti anak-anak yang ngarep ya. Aku nggak bisa. Ya, sik ya, biar Bu Gurunya nulis dulu. Apa? Saling menghargai. Kalau tidak boleh nakal harus apa tadi? Itu apa? Oh, dapat. Sudah semua? Sudah. Sekarang boleh ditempelkan di sini ya. Coba siapa dari Anas dulu? Anas, Ya, Anas, ditempel. Sini. Nah, ini keyakinannya Anas ini. Pinter. Nah, oke, yuk. Anas. Habis itu lagi. Nih. Satu. Pinter. Ya. Di atas boleh. Ayo Bian. Ayo terus lanjut. Aura. Boleh, sampingnya boleh. Boleh di sampingnya ya, boleh. Ayo terus Ibnu. Ayo Aldi. Ayo. Ya dari sini, dari sini. Dari sini. Nah, pinter. Boleh pinter. Masya Allah. Iya. Iya pinter. Ini sudah jadi keyakinan kelas ya. Coba dibaca, mau diseleksi sama Bu Guru. Mana yang dibuat keyakinan kelas kita? Yang pertama yaitu saling menyayangi. Enak enggak ya? Enak ya? Iya, benar. Ini ditaruh sini yang sudah nanti jadi keyakinan kelas nanti. Terus yang kedua yaitu menjaga kebersihan. Ya, benar. Supaya kelas kita bersih. Terus menjaga kebersihan sudah ada, saling menyayangi sudah ada, saling menghargai. Ya, saling menghargai di sini. Saling menyayangi sudah. Rukun ya, rukun berarti rukun tidak boleh apa di kelas? Dibuat main. Tidak boleh apa di kelas? Mewarnai ya. Tidak boleh berlanggar. Nah, pinter. Terus menjaga kebersihan sudah. Harus saling menyayangi. Harus menjaga kebersihan sudah. Harus apa ini? Bersahabat. Harus bersahabat. Oh iya, pinter ya. Nah, di sini sudah menemukan keyakinan kelas kita. Jadi, mulai besok anak-anak harus mematuhi keyakinan kelas. Saya bacakan ya. Yang pertama, saling menghargai. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, saling menyayangi. Yang keempat, harus bersahabat. Yang kelima, rukun. Pinter. Ya, semuanya duduk anteng dulu. Nah, duduk anteng. Terima kasih anak-anak sudah membuat keyakinan kelas di kelas kita supaya apa tadi katanya Bu Guru? Supaya disiplin, supaya tenang,